Satu TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ashabul fadilah, para alim, para ulama, ibu yai, pak yai, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Muhammad Saifullah Arif Billah. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melanjutkan perjuangan Pondok Pesantren Singo Putih Munfaridin. Yang saya hormati guru saya Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Imam Suprayogo, Bapak Profesor Dr. Dahlan Iskan. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini sungguh kami merasa mendapatkan satu kehormatan untuk hadir di pesantren yang menurut saya sangat unik. Keunikannya adalah di tengah-tengah wisata, di tengah-tengah masyarakat yang konon sebagian juga banyak maksiat. Karena di lingkungan wisata. Tapi pada malam hari ini saya menyaksikan sesuatu hal yang betul-betul menjadi tarbiyah buat kita, pendidikan buat kita sekalian. Kiai kita mendapatkan satu kenikmatan tidak lupa kepada seorang ibu yang melahirkan, pada seorang istri yang selalu mendampingi di ketika bahagia maupun dalam ketika atau dalam situasi yang susah. Ridallahi fi ridallahi walidain, sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya kedua orang tua ini sama dengan ridhonya Allah. Murkanya kedua orang tua juga sama dengan murkanya Allah. Maka kiai kita telah menunjukkan sesuatu atau menunjukkan sebagai seorang anak yang memuliakan kepada orang tuanya. Bisa jadi kita semuanya lupakan itu, tetapi kebanyakan keberhasilan seseorang karena tawaduknya kepada
kedua orang tua dan tawaduknya kepada para gurunya. Ini kunci utama. Saya juga sebagai seorang putra dari petani yang tidak mengenal tulisan Arab dan tulisan Indonesia. Kalau diibaratkan sebagai seorang petani kelutuk, ngertos ya petani kelutuk ya? Petani pure, setiap hari ke sawah, yang tidak pernah juga komunikasi dari sisi perdagangan seperti tadi Prof. Dahlan Iskan, bahkan hanya di rumah dan dengan tetangga saja, tapi melahirkan seorang profesor dan sekaligus melahirkan seorang rektor. Itu karena apa? Kita memang, saya selalu bahwa kebutuhan dan sekaligus apa yang menjadi nasihat-nasihat orang tua jangan sampai kemudian kita abaikan, karena nasihatnya itu melebihi sebagai seorang profesor, walaupun dia sebagai seorang yang tidak mengenal pendidikan di dalam kelas sedetik pun, tetapi mereka bisa memberikan nasihat anaknya yang sudah profesor sekalipun. Ini orang tua. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit saya menyinggung tentang Isra dan Mi'raj, karena dalam undangan yang khusus pada saya itu diminta untuk bicara tentang Isra dan Mi'raj, tapi sedikit saja. Tapi saya lebih tertarik nanti berbicara tentang pesantren ini. Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau dilahirkan di tengah-tengah masyarakat kafir Quraisy, masyarakat jahiliyah, bahkan pada saat itu di lingkungannya pun sebetulnya kurang begitu mendukung sebagai Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan itu justru sudah membaca lebih dahulu di dalam sebuah kitab Taurat yang berserakan pada saat itu, sudah membaca bahwa Muhammad suatu saat nanti itu akan memiliki umat, yang umatnya itu pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala terpancar mukanya bagaikan pancaran matahari, terpancar mukanya bagaikan pancaran bulan di malam hari. Lalu kemudian ada seorang yang mengatakan bahwa, atau pada saat itu Nabi Musa alaihissalam bertanya, pancaran-pancaran itu disebabkan oleh apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, karena wudunya yang setiap saat umat Muhammad itu berwudu, bersuci. Maka Imamul Ghazali, beliau di dalam ketika hidupnya selalu dan berusaha untuk suci, untuk berwudu ketika beliau batal wudunya. Kita semuanya mudah-mudahan juga pengikut-pengikut Imamul Ghazali, pengikut-pengikut Rasulullah Muhammad SAW. Ini sudah menjadi satu hal yang oleh Nabi Musa alaihissalam takjub kepada umat Muhammad Rasulullah SAW. Nah, ini kita semuanya sudah mengaku menjadi umat Muhammad, ya mestinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kita ikuti. Sampai-sampai beliau ketika diangkat menjadi Rasul, pada saat itu beliau dihadapkan dengan berbagai macam persoalan. Apa itu?
bapaknya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau masih berada di dalam kandungan 6 bulan. Ibunya dipanggil oleh Allah ketika beliau sudah dilahirkan pada posisi usia 6 tahun. Kakeknya yang mencintai, yang merawat pun juga telah dipanggil oleh Allah, kemudian disusul oleh pamannya, disusul oleh saudara-saudara yang lain, bahkan ketika beliau berdakwah selalu mendapatkan berbagai macam rintangan. Maka suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya melalui malaikat Jibril dengan Isra dan Mi'raj, yang itu dalam rangka untuk menghibur Rasulullah Muhammad SAW, yang disebut dengan rihlah ilahiyah. Rihlah kita kemana ini? Rihlah kita kadangkala ke tempat-tempat wisata, katanya cuci mata di situ itu. Tapi rihlahnya Rasulullah Muhammad SAW, Isra dan Mi'raj, yang telah digambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang tadi sudah dibacakan. Dan Isra-nya Rasulullah Muhammad SAW dalam waktu yang sangat sekejap, baik jasad maupun rohnya. Ini terjadi satu perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW adalah melalui sebuah mimpi, tapi sesungguhnya jasad dan rohnya memang di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan malaikat Jibril. Maka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau pun juga singgah di beberapa tempat untuk tazkiyatun nufus, menikmati pemandangan-pemandangan yang indah di sekeliling, di mana beliau menuju ke Masjidil Aqsa pada saat itu di Yerusalem, Palestina. Dalam waktu tidak sampai semalam. Tapi ketika itu pula beliau Mi'raj sampai ke langit ke-7, dan beliau dipertemukan oleh para nabi-nabi sebelumnya, silaturahmi dengan para nabi. Nabi Adam ketemu, Nabi Isa juga ditemui, Nabi Yusuf ditemui, Nabi Idris ditemui, Nabi Harun ditemui, sampai Nabi Musa ditemui. Beliau sampai ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, langit yang ke-7. Tapi ketika beliau Mi'raj itu juga telah menemukan berbagai macam dan telah melihat berbagai macam fenomena atau gejala-gejala atau berbagai macam situasi yang ada. Ada yang menyenangkan tetapi ada yang menakutkan. Yang menakutkan diantaranya ketika melihat ada orang kukunya ini terbuat seperti tembaga begitu, yang panjang-panjang begitu. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW melihat wajahnya ini tergores-gores dengan kuku yang begitu tajam, badannya juga tergores-gores dengan kuku yang begitu tajam. Itu menunjukkan bahwa dia suka ghibah orang lain, dia suka hasut orang lain, dia suka dengki kepada orang lain. Tapi pula Rasulullah Muhammad SAW juga melihat satu keindahan-keindahan di mana orang-orang yang ada di sekitarnya pada saat itu, seperti dia melihat adanya satu resepsi yang sangat gegap gempita yang saling mendukung satu sama lain. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa watak, beberapa tipe, beberapa model manusia yang di dalam hidup dan kehidupan ini pun juga terjadi. Dan pada saat itu Allah ketika Muhammad menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didampingi oleh malaikat Jibril, salah satu kewajiban adalah melaksanakan sholat yang biasanya 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian para nabi pada saat dilewati oleh
Nabi Muhammad SAW tadi itu berpesan, umatmu apabila nanti melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam, maka akan keberatan, kamu harus minta yang seringan-ringannya. Seringan-ringannya. Sehingga Muhammad Rasulullah SAW minta 5 waktu dalam sehari dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya itu menjadi kewajiban bagi kita semuanya. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Apa makna dari sholat ini sesungguhnya? Sehari-hari agar supaya kita mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, supaya kita ini selalu tenang hati kita ini karena kita selalu ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam sholat ini kalau ya imam mengupas, itu lebih indah sebetulnya kalau berbicara tentang sholat. Hudurul qalbi, yang sebetulnya memiliki makna intrinsik pada diri kita maupun ekstrinsik pada masyarakat luas. Sholat itu bagi diri kita, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita sudah mengharamkan hal-hal yang bersifat duniawiyah hadir dalam pikiran dan hati kita. Semata-mata kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Hudurul qalbi, menghadirkan Allah ke dalam hati kita. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah melalui bacaan-bacaan yang kita baca. Ada at-tafahum di situ. Kita hendaknya bisa memahami. Kalau nggak bisa memahami, ya yang penting kita pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudurul qalbi. Tapi kalau ya imam ini kalau menjelaskan, ketika kita sholat, ketika kita berdoa, bagaimana supaya kita ini seakan-akan di dalam Baitullah, seakan-akan kita berada di Baitullah, dan disitulah kita langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudurul qalbi, menghadirkan Allah ke dalam hati kita masing-masing. Tapi nyuwun sewu, walaupun yang berbicara begini ini juga belum khusyuk kalau sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina an sholatihim khashi'un. Belum bisa khusyuk. Kadang yuk ingat anak, kadang yuk ingat Yai Saifullah itu.
Ketika beliau habis datang ke kampus, ingat saya begitu beliau, aduh subhanallah, dengan akhlak yang begitu mulia yang ditampilkan pada kita ini, luar biasa. Jadi kadangkala kita ini masih, hal-hal yang bersifat duniawi ini masih hadir, tapi bagaimana kita berusaha untuk khusyuk itu tadi. Yang ketiga adalah at-ta'dzim, kita mengagungkan Allah, bahwa ada pencipta, ada yang maha besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan kita, yang memberikan kenikmatan pada kita, yang memberikan kehidupan pada kita. Al-haibah, kita takut, sembari kita selalu juga berpegang kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga ar-roja, al-haya, kita juga malu pada Allah. Kenapa kita malu pada Allah? Kita ini kadangkala belum bersyukur pada Allah. Karena apa? Kalau tidak menerima harta benda, kalau tidak kita memiliki putra putri, tapi kita lupa bahwa kita ini telah diberikan hidup oleh Allah, nyawa melekat pada diri kita, ruh melekat pada diri kita, yang disebut dengan nikmatul hayat. Kita lupakan itu. Nikmatul istiqlal, nikmat yang berupa kemerdekaan. Kita merdeka. Bapak Ibu kalau nggak merdeka nggak ada di sini. Bisa jadi di penjara, seperti tadi yang dipuisikan oleh anak-anak kita. Tapi penjara yang sesungguhnya bukan penjara dalam arti fisik, tapi penjara yang sesungguhnya adalah hati kita. Kita hasut, kita dengki, kita takabur, itu adalah penjara buat kita. Penjara hati kita. Maka tadi Yai Saifullah menyampaikan bahwa dengan kita membaca la ilaha illallah, hati kita akan tenang, jiwa kita akan tenang. Dan ini sesungguhnya kata Rasulullah adalah riyadul jannah. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan bahwa idza marartum biriyadil jannah farta'u, kata Rasulullah. Faqalu wa ma huwa riyadul jannah? Qala, kata Rasulullah, qalikut dzikri. Apa kata Rasulullah? Ketika kamu jalan, ketika kamu mendengar, ketika kamu lewat, di situ ada riyadul jannah. Farta'u, bergabunglah kamu. Para sahabat bertanya, wa ma huwa riyadul jannah? Apa itu riyadul jannah? Qala, Rasulullah menjawab, halikut dzikri, yaitu berkumpulnya orang-orang yang dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya yakin Yai Saifullah ini nanti akan menciptakan riyadul jannah itu. Santri-santrinya pulang ke kampung mendirikan riyadul jannah. Punya santri lagi mendirikan riyadul jannah. Ada halikut dzikri, kumpulnya orang-orang dzikir. Itu adalah riyadul jannah. Indonesia bisa stabil, Indonesia bisa bangkit, Indonesia bisa bertahan karena di Indonesia muncul riyadul jannah yang itu bagaikan paku buminya Indonesia. Andaikan tidak ada itu, maka bubar Indonesia seketika. Apa artinya intelektualitas? Apa artinya rasionalitas? Tanpa didukung dengan spiritualitas yang kokoh, semuanya akan tercabut dari
kemanusiaan yang pada akhirnya yang muncul adalah transaksional, sehingga kearifan-kearifan, sehingga kebijakan-kebijakan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan itu akan hilang secara keseluruhan. Dingin Pak Bu, nyaman, adem, itu karena apa? Ada halikut dzikri, berkumpulnya orang-orang yang berzikir. Maka ini sudah jelas ada pembagian tugas. Yai Saifullah bagian dzikir. Dzikir itu bukan sekedar hati, tapi juga menggerakkan pikiran, menggerakkan sikap dan perilakunya. Tadi saya lihat, saya duduk di situ, saya melirik saja. Di situ ada orang yang sarungnya diangkat ke atas sedikit, saya nggak mau mencontohkan di sini. Beliau langsung lari menegur itu dan agar supaya sarungnya diturunkan. Langsung tindakan beliau. Ini luar biasa, luar biasa. Yai, saya sepakat. Itu juga menjadi perilaku saya di kampus Universitas Islam Malang. Saya punya partner, beliau sungguh Yai Imam yang selalu juga bersama dengan kami yang memberikan inspirasi-inspirasi untuk itu. Dan yang terakhir adalah roja. Setelah kita sholat, kita berharap pada Allah, tapi berharapnya itu adalah ibadah saya tadi itu diterima oleh Allah atau tidak. Muhasabah di sini ini. Jangan-jangan dari 2 menit kita melaksanakan sholat, 1,5 menit itu rekreasi pikiran kita. Yang khusyuk hanya 0,5 menit. Ini berarti kita perlu muhasabah. Ini perlu tanya pada Yai Saifullah ini, bisa zikir sampai semalam suntuk. Ini gimana ceritanya? Saya kadang-kala zikir habis sholat subuh tembus sampai duha itu saja. Godaannya sudah banyak. Godaannya sudah banyak itu. Apalagi itu zikirnya habis isak sampai subuh. Untung bunyai nggak ganggu. Gitu. Tapi kira-kira sudah janjian kira-kira gitu. Putra putrinya juga nggak ganggu. Kadang-kala saya kok masih zikir itu, ibunya anak-anak, Bahayu antarkan aku ke pasar. Coba, ini kan harus bangkit ini, nggak bisa tidak. Prof Dahlan, saya melihat Prof Dahlan ini juga begitu peduli pada Unisma. Lewat depan Unisma, motret gedung kami. Pada saat itu saya sudah rektornya. Dan setelah itu, beliau ekspos di Jawa Pos. Saya tidak kenal dengan beliau, artinya tidak akrab dengan beliau, tapi beliau pernah datang ke kampus kami sekali, tapi beliau memberikan satu komentar bahwa muncul sebuah perguruan tinggi dengan arsitek modern telah tampil di Kota Malang. Ini komentar beliau di media massa pada saat itu. Dan beliau juga memberikan motivasi, mudah-mudahan di Indonesia akan muncul arsitek-arsitek baru di dalam pengembangan sebuah budaya dan peradaban melalui pendidikan tinggi. Dan insya Allah nanti pesantren Singa Putih Munfaridin ini akan terus lari, bukan sekedar lari menurut saya, lompat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memang sangat diperhitungkan bukan di skala nasional tetapi internasional bersama-sama dengan Universitas Islam. Insya Allah. Demikian Yai, sudah 1 jam Yai ternyata. Saya tadi maunya cukup 30 menit, tapi ya nggak tahu kalau sudah ngomong itu nggak bisa berhenti. Pak Haji Soleh itu ya, nggak bisa berhenti. Tetapi ini karena ajarannya Kiai Imam. Jadi kalau Kiai Imam ini sudah berbicara kadang-kala juga lupa waktu. Ini saya juga mengikuti bagaimana beliau ini kadang-kala menceritakan sesuatu. Tetapi yang jelas kami sangat senang, kami sangat bahagia sekali. Mudah-mudahan kerjasama antara Unisma dengan pesantren
Singa Putih Mufaridin ini bisa terus berjalan dengan erat, dan nanti kita bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui membangun sebuah budaya dan peradaban yang anggun, berwibawa dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.